Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dharma Putra Mahanto, STMKes. Saya merupakan dosen program studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Mandala Waluyo. Spesialisasi saya mengajar pada prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah Manajemen Lingkungan yang biasanya dipelajari di semester genap. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Manajemen Lingkungan adalah dalam perkuliahan ini mahasiswa akan mempelajari isu dan permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi air dan udara, degradasi lahan, serta pengelolaan limbah. Prinsip pembangunan berkelanjutan, memahami filosofi pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Instrumen dan kebijakan lingkungan, yaitu mengenal dan menganalisis berbagai alat manajemen lingkungan seperti AMDAL, sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, kebijakan dan regulasi lingkungan, strategi pengelolaan lingkungan, dan aspek kelembagaan dan sosial. Melalui pendekatan ini interdisipliner, mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan analitis dan manajerial yang kuat, sehingga harapannya mereka dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi efektif untuk berbagai masalah lingkungan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, dan menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab. Materi pembelajaran mata kuliah Manajemen Lingkungan ini adalah seperti pengertian manajemen lingkungan, manajemen lingkungan organisasi, manajemen lingkungan, sejarah ISO 14001, sistem manajemen lingkungan atau SML, manajemen biaya lingkungan, dan monitoring dan audit lingkungan. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, yaitu pada awal pertemuan saya melakukan perkenalan, membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya membuka diri untuk diskusi, apapun itu bentuknya, terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus, giat, dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, di mana membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Kedepan selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait manajemen lingkungan. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas terkait manajemen lingkungan, yaitu bagaimana pendekatan sistematis yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam keseluruhan fungsi manajemen suatu organisasi, di mana capaiannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep pendekatan sistematis yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam keseluruhan fungsi manajemen suatu organisasi. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga kita akan membahas manajemen lingkungan organisasi, yaitu suatu pendekatan sistematis yang mengintegrasikan pertimbangan dan praktik-praktik lingkungan ke dalam keseluruhan operasi, baik proses dan pengambilan keputusan suatu organisasi, di mana capaian dari materi ini adalah bagaimana mematuhi peraturan, melainkan strategi proaktif untuk mengelola dampak lingkungan dan aktivitas organisasi, sekaligus mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Pada pertemuan keempat, manajemen lingkungan bisa didefinisikan sebagai pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk mengelola dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan,
Subcapaian materi ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif, memaksimalkan dampak positif, dan mencapai keberlanjutan. Pada pertemuan kelima, sejarah standar ISO 14000 tidak lepas dari meningkatnya kesadaran global akan dampak aktivitas industri terhadap lingkungan. Adapun capaian yang diinginkan agar mahasiswa mampu memahami konsep standar ISO 14000, khususnya ISO 14001 yang berubah pada tahun 2015. Pertemuan ke-6 dan ke-7, pencemaran lingkungan dan komponen sistem manajemen lingkungan, yaitu di mana pencemaran lingkungan dan komponen sistem manajemen lingkungan adalah dua konsep yang sangat terkait dalam upaya menjaga kelestarian dan keberlanjutan bumi. Adapun capaian yang diinginkan adalah mahasiswa mengetahui dan memahami pencemaran lingkungan dan memahami fungsi manajemen lingkungan terhadap pencemaran lingkungan. Pada pertemuan ke-8 kita melakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 materi instrumen pengelolaan lingkungan hidup, yaitu bagaimana menggunakan alat, melaksanakan kebijakan dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah, organisasi maupun individu untuk mencapai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami instrumen perencanaan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, tata ruang, AMDAL, UKR, UPR, dan audit lingkungan. Pada pertemuan ke-10 adalah manajemen biaya lingkungan, adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, melaporkan, dan mengelola biaya-biaya yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari suatu organisasi atau aktivitas. Subcapaian dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan serta kinerja keuangan perusahaan. Pertemuan ke-11 dan ke-12 adalah monitoring dan audit lingkungan. Adalah dua pilar penting dalam manajemen lingkungan yang saling melengkapi. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan atau organisasi beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, namun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Capaian dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang fungsi monitoring dan audit lingkungan. Pertemuan ke-13 dan 14 membahas dokumen ISO 14001 tahun 2015 dan implementasi di tempat kerja. Sistem manajemen lingkungan (SML) versi ini diterbitkan pada tahun 2015 dan menggantikan versi sebelumnya, yaitu ISO 14001 tahun 2004. Capaian dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami dokumen ISO 14001 tahun 2012 dan pelaksananya di lapangan. Pertemuan ke-15, mahasiswa melakukan presentasi tugas kelompok tentang manajemen lingkungan di perusahaan yang sudah melaksanakannya. Yang selanjutnya adalah ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan manajemen lingkungan yang saya ampu selama 1 semester. Adapun rujukan pembelajaran strategi yaitu textbook dan diantaranya adalah manajemen lingkungan dulu, sekarang, dan masa depan oleh T. Purwanto dan Andi, dan buku manajemen lingkungan yang dikeluarkan pada tahun 2012. Kemudian media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu e-learning Universitas Madalawaluya yang dapat diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp Group kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran ini dalam prosesnya adalah bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa
dengan kriteria penilaian adalah absen 10%, tugas kelompok 20%, performance presentasi 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen lingkungan secara luring. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang instrumen pengolahan lingkungan hidup di Indonesia. Jadi pada dasarnya, saya dari pendahuluan dulu bahwa dalam pengolahan lingkungan hidup atau manajemen lingkungan hidup dibutuhkan sebuah instrumen yang sebagai acuan atau panduan dalam menerapkan manajemen lingkungan hidup. Jadi untuk mencegah pencemaran atau program lingkungan hidup dibutuhkan beberapa aturan atau tatanan yang dibutuhkan dalam pengaturan lingkungan hidup itu yang diatur di Indonesia itu melalui Undang-Undang PPH Nomor 32 tahun 2009 pasal 14 dan berbagai berikut. Apa saja isinya? Salah satunya adalah kajian lingkungan hidup strategis. Ini disebutkan KLHS. Apa itu kajian lingkungan hidup strategis? Merupakan salah satu instrumen yang kalau dilihat bahwa kita harus melihat pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan itu menjadi dasar untuk melakukan pembangunan. Jadi proses pengambilan keputusan itu membantu untuk mengarahkan, untuk mempertajam apa fokus yang harus dilakukan terhadap lingkungan. Jadi kita harus tahu, jangan sampai kita membangun pasar, kita tidak tahu, kita sudah menentukan lokasinya. Ternyata pasar ini mempunyai banyak dampak, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana melingkupi dampak negatif tersebut sehingga lingkungan kita tetap terjaga. Biasanya pembangunan pasti akan ada zona yang bermasalah. Contoh umpamanya, kita dari hutan kita akan melakukan penebangan pohon. Otomatis zona lingkungan akan berubah. Jadi kajian ini penting. Kajian strategis ini sangat penting karena kita sudah bisa tahu ke depannya lingkungan ini akan berubah sesuai dengan strategi apa yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak memanage dari sekarang, maka lingkungan kita akan rusak tanpa dilakukan tidak terkendali. Selain kajian lingkungan hidup, ada juga yang disebut dengan tata ruang. Ini tata ruang sangat penting. Kenapa? Kalau contohnya itu bukan terjadi, orang membangun dengan rupiah, bangun gedung, tempat melihat sisi tata ruang. Kadang-kadang pemerintah tidak melihat tata ruang yang dilakukan pada pemerintah terdahulu. Jadi dia melakukannya, yang penting sisi positifnya yang dia tidak memahami dampak negatif yang akan timbul dari tata ruang yang tidak berfungsi secara tepat. Sehingga tata ruang itu sebagai instrumen untuk pencegahan, untuk pencemaran, dan atau mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Ini pasalnya di sini, pasal 14 UUD untuk Undang-Undang PPH 2009. Yaitu tata ruang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup ini sesuatu hal yang mahal sebenarnya kalau kita tidak jaga. Kenapa? Jika kita lihat pembangunan pembangunan dalam masa itu kan membutuhkan efisiensi tata ruang yang benar. Karena kalau dia tidak ada itu, maka ruang yang ada di sekitarnya akan terganggu. Contoh,
5. Waktu lingkungan. Ketika biasa bilang bahwa pasti ada pembangunan pasti akan membuat dampak terhadap mutu lingkungan. Kenapa mutu lingkungan? Karena mutu lingkungan akan turun mutunya dari yang bagus jadi jelek. Makanya waktu mutu lingkungan ini adalah sebagai instrumen pengelolaan hidup yang berisiko pada sekadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam lingkungan seperti air. Air sekarang susah. Kita pos-posan sekitar kampus Makalau ini ada nggak yang pos sini? Siapa yang pos sekitar sini? Ada kan? Yang pos sekitar sini ada? Ada. Tinggal di mana? Ya, tinggal mendalam. Bagaimana airnya? Airnya kurang bagus. Ya, airnya kurang bagus karena lokasi kita yang berdiri sekarang di ini adalah dulu area genangan atau rawa. Ini rawa dulu. Ini air laut sekitar sini. Makanya kalau orang menggali sumur bor itu harus kedalaman di bawah 100 meter. Karena kalau dia masih tidak sedalam itu maka air yang naik adalah air yang masih mengandung radiasi yang tinggi. Coba lihat di keran-keran kampus kita. Itu kan gampang korupsi. Coba lihat di masjid. Coba rasakan baunya air. Sangat berbeda kalau di kampus itu. Terus ada udara. Kenapa udara? Sekarang kita merasakan udara ini sehat. Tapi coba lihat hitungannya kalau kita setiap tahun penerimaan mahasiswa baru. Berapa jumlah mahasiswa yang ada di sini di kampus? Kita hitungan di bawah mahasiswa. Bosok jauh-jauh. Parkiran makin tidak cukup. Sekali gas, berapa karbon dioksida yang dihasilkan? Padahal kita tanpa kita sadari, kita menghirup diabetes saja. Jadi sebenarnya itu sudah hampir rusak. Ini kalau ini kalau dari mahasiswa baru, kalau kita terima 1.000 mahasiswa lagi, dari 1.000 mahasiswa pasti ada 700 orang yang tidak rokok, belum punya mobil. Ya. Jadi ada batas ambang yang harus kita lihat terhadap kebutuhan ini. Yang lebih patuh adalah tanah. Sekarang tanah, kita menganggap bahwa kita adalah bukan ruang produk lingkungan. Tapi kita sadari bahwa kita itu urusan lingkungan. Contoh konkret. Sekarang kita kan mencuci baju. Mencuci baju kan kita ngomong pakai deterjen. Direndam, dicuci. Sudah itu sabunnya di mana dulu? Diserokkan. Diserokkan kan diserap oleh tangan. Berapa jumlah pencemaran yang kita masukkan dari jumlah kos-kosan yang ada di sekitar kampus masuk ke dalam tanah? Berapa deterjen yang masuk ke dalam tanah? Sehingga mengubah fungsi tanah yang harusnya dia bisa jadi serapan untuk tanaman yang lain, malah serapannya itu kondisi tata ruang kampus sudah berubah. Bisa lagi dia dekat dengan perpustakaan, bisa lagi dia dekat dengan tambang. Terus yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diatur berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990. Di sini disebutkan bahwa cara pengelolaan lingkungan hidup dari manusia yang berbaku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat diterapkan oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya. Jadi tentang contoh dokumen baku mutu lingkungan hidup. Jadi sekarang kita berpikir zaman dulu siapa yang salah bergalon? Tidak ada. Sekarang pakai galon. Galon ini sehat tidak? Air galon ini. Jadi air galon ini harus mengalami lingkungan bertambahnya di bawah panas. Tapi di sisi lain, apakah air bakunya masih bisa kita dapat? Itu menjadi tanda tanya. Bagi sekarang kita sudah posisi air galon.
apa namanya pakai air galon lagi, karena saya tuh agak berubah ceritanya. Kita nanti airnya apakah tinggal kita pakai air hujan kan? Itu akan berubah. Terus yang selanjutnya barangkali nanti itu AMDAL. Apa ini AMDAL? AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting dan besar suatu usaha atau kegiatan yang dilaksanakan yang diperlukan bagi proses pengadaan penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL ini biasanya kalau kita mau menambah pembangunan gedung besar, itu juga AMDAL. Kenapa AMDAL dibutuhkan? Karena di sini adalah banyak kajian yang diperkirakan akan memberi dampak terhadap pengelolaan lingkungan, abiotik, biotik, dan kultural. Jadi kalau dibangun pertambangan, apa dampaknya terhadap masyarakat? Pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau dampak positif, biasanya ekonomi akan berkembang. Apa dampak negatifnya? Perubahan pengelolaan lingkungan, adanya pencemaran, hutan yang dibongkar, binatang yang lagi jalan pasti kan lari, contoh ular. Soalnya ular ditunjukkan. Kalau masuk penerbangan, hutan terbang, ular mau hidup di mana? Nah, dia di tengah tanggung. Dampak negatifnya apa? Jadi dimana oleh dia akan berusaha mencari makanan, yaitu memakan manusia. Itu dampak-dampak yang akan diberikan kalau AMDAL ini tidak dilakukan. Jadi AMDAL ini adalah satu kewajiban yang dilakukan bagi para investor, para pengusaha yang akan melakukan kegiatan yang sifatnya besar dan jangka waktu lama. Yang selanjutnya ada disebut UKLPR. Apa itu UKLPR? Adalah upaya pemanfaatan hidup itu kaya dan upaya pemantauan. Jadi ingat, pengelolaan dan pengelolaan itu suatu hal yang berbeda. Pengelolaan itu mulai dari A sampai ke Z. Jadi dia bagaimana awalnya, bagaimana dia berjalan, sehingga masuk ke sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau pengelolaan, bagaimana kemudian umpamanya sampah. Ini sampah basah, bagaimana dikelola biar dia bisa berguna. Itu kemudian dia pengelolaan. Jadi pokoknya dia kembali itu dia pengelolaan. Tapi pengelolaan bagaimana kita membalik uang itu kita kelola. Jadi dia bisa masih bermanfaat. Contoh, kalau habis menambang, kan ada proses namanya reklamasi. Reklamasi itu melakukan penambangan kembali, perlindungan kembali, mengembalikan ke setiap memenuhi zona awal. Jadi kalau penambang menambang satu pohon, tidaknya dia sudah menyiapkan 10 pohon, baru penyelesaian pohon tersebut. Itu biasanya diatur dalam AMDAL dan UKLPR ini. Jadi UKLPR ini sangat penting sebagai pemenuhan syarat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan dan dasarnya untuk mendirikan izin usaha dan kegiatan. Ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia S. Di sini saya ingin bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai instrumen pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Di sini saya ingin bertanya tentang mengapa kajian lingkungan hidup strategis itu harus kita lakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi kajian lingkungan hidup ini perlu kita lakukan karena ini masa depan kita sebenarnya. Kalau tanpa kajian, saya rasa orang akan membangun secara percuma. Jalan tidak akan teratur, di mana ada perumahan, di mana kegiatan ekonomi akan berlangsung. Jadi kajian ini penting karena untuk menentukan apa langkah-langkah yang diambil untuk biar bisa bermanfaat. Jadi pembangunan ini bukan untuk menghilangkan lingkungan kita yang betul sebenarnya, tapi bagaimana menjaga biar lingkungan ini bisa tertata dengan aturan-aturan yang ada seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa
kita ada kajian strategis seperti amdal, bagaimana kita menjaga kriteria kerusakan lingkungan hidup itu jangan sampai bisa membawa dampak positif bagi masyarakat, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Jadi seperti baku mutu lingkungan itu salah satu kajian yang penting, karena kalau mutu lingkungan ini kita tidak jaga akan terjadi penurunan terus-menerus. Ingat Jakarta setiap hari akan ada penurunan tanah, sehingga suatu saat nanti lebih tinggi air laut daripada daratan. Sekarang dampaknya apa? Banjir, hujan sedikit banjir. Karena kajiannya termasuk terlambat. Jadi pada zaman dulu kita belum bisa berpikir tentang bagaimana mencari lingkungan. Orang bangun, sudah mengkaji. Nanti sekarang orang berpikiran, orang bangun di sana, bangun di sana. Dampaknya apa? Penurunan tanah. Dulu lagi adanya pemboran mata air di bawah. Bayangkan, berapa bangunan gedung di Jakarta yang tingginya di atas 25 lantai. Berapa jumlah air yang membawa ke dalam? Berapa debit air yang diisikan setiap hari untuk melayani kebutuhan kota Jakarta? Di Jakarta itu, saya tahun berapa saya ke sana, pernah di sana, dan pernah kerja di sana. Air itu suatu hal yang langka. Mandi pun susah. Kita di sini dari masih enak. Kita masih bisa dapat air yang bagus. Walaupun dalam artian ya kita memang cenderung dekat ke laut ya. Jadi kita kadang-kadang masih merasakan air yang kasihan. Tapi Jakarta, kalau kita mandi, air itu terasa kayak cuma numpang lewat saja. Jadi itu kajian yang harus dipikirkan sekarang, bagaimana Jakarta bisa berfungsi secara baik. Sekarang banjir, sejak Jabodetabek lagi. Makanya pemerintah yang baru ingin memindahkan Jakarta ke Kalimantan. Karena hal tersebut, Jakarta sebagai porsi ekonomi bukan kasihan, karena dampak lingkungan yang tidak akan berhenti. Belum sampahnya, belum udaranya. Jadi semua itu kalau tidak dilakukan kajian secara strategis, itu kan coba lihat tingkat kemacetan di Jakarta. Sudah akan tekan semua panas. Gimana? Baik faktor psikologis kita, kemacetan, juga kalau ada sekarang dampak pagi. Jadi kajian ini sangat penting karena sebagai contoh kota Jakarta akan mengalami dampak yang sangat fatal di depannya. Kita juga ingin kota Kendari ini jangan sampai